Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan. Dalam doa Sabtu pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 adalah pasal terakhir dari Perjanjian Baru dan seluruh Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang kita baca hari ini sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau bertekun firman Tuhan untuk terus mengerti, menggali akan kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci, sehingga kami dapat memahami serta dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami sedia untuk belajar, merenungkan serta menerapkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, dan hari ini pasal 22 adalah pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17 menjadi bahan perenungan kita hari ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membaca seluruh ayat dalam pasal 22 ini. Saya akan membacakan ulang dari ayat 6 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sebab seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah rangkaian penglihatan yang diperlihatkan bagi Rasul Yohanes.
Ya, mengenai rencana keselamatan umat manusia dari Tuhan Allah dalam perspektif kekekalan yang dianugerahkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Domba, Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu terpesona dan terperangahnya Rasul Yohanes sehingga secara spontan ia hendak sujud menyembah kepada malaikat yang menjadi petunjuk jalannya dan memberikan kepadanya anugerah penglihatan. Setelah menolak disembah, malaikat itu sebaliknya menambahkan pesan yang patut disimak. Apa yang dilihat oleh Yohanes tidak untuk disimpan, melainkan untuk dibukakan kepada umat Tuhan, kita sekalian. Kita harus ingat tujuan penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu ini adalah penghiburan bagi umat yang sedang dianiaya oleh penguasa dunia. Mereka yang menyembah si iblis, yang digambarkan si naga dan para pengikutnya, bahwa Allah yang umatnya sembah adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Inilah kabar baik bagi semua umat Tuhan yang setia, sekaligus menjadi kabar buruk bagi mereka yang tetap berkanjang dalam dosa dan perlawanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan-penglihatan yang dengan jelas dipaparkan kepada Rasul Yohanes juga menyadarkan kita sebagai orang percaya bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bertahan untuk tetap setia, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak menyerah pada otoritas palsu dari si naga atau si iblis tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bersama dengan Tuhan dan tetap setia beriman kepada Tuhan boleh mendatangkan berkat. Bahkan kitab Wahyu ini memberikan satu penghiburan buat kita di tengah banyaknya penganiayaan, di tengah banyaknya penistaan terhadap iman dan juga Kristus. Tetapi kita tetap setia beriman kepadanya, maka kita pada saatnya boleh mendapatkan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anaknya yang setia. Kitab Wahyu yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia juga memberikan satu desakan dan dorongan untuk setiap kita bergiat dalam memberitakan kabar baik. Waktu sudah dekat menunjukkan urgensinya pemberitaan Injil kepada manusia yang berdosa, yang membutuhkan jalan keselamatan dan disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan penutup hari ini juga dengan undangan dari Tuhan Allah dan umat yang sudah lebih dahulu menang atau mempelai perempuan, diundang kepada semua orang yang mau dan yang sadar butuh air hidup, sumber hidup kekal. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebelum Kristus datang, anugerah keselamatan itu masih terbuka bagi semua orang yang berdosa, sehingga mereka boleh mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Jangan sia-siakan waktu kita. Mari kita senantiasa menggunakan waktu ini untuk memuliakan Tuhan dengan cara bertekun dalam pengajaran firman dan menerapkannya dalam hidup kita. Bila kita belum memiliki Kristus, jangan sia-siakan waktu kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, waktu kesempatan itu hanya satu kali. Kalau saat ini engkau mendengar kabar baik bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikan Tuhan kepada manusia ciptaannya yang telah jatuh dalam dosa, jangan sia-siakan waktu kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Ya, bila mana kesempatan itu berakhir, maka semuanya menjadi terlambat dan sia-sialah kesempatan yang diberikan bagi manusia. Segeralah putuskan, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Terimalah undangan dari Tuhan itu.
maka engkau akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal dari Tuhan sebagai anugerah terbesar bagi kita orang berdosa. Kalau kita sudah menjadi miliknya, ingat juga mereka yang di luar yang belum mengenal. Mereka juga sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Undangan ini berlaku juga untuk mereka. Bagikan undangan ini, sebarkan undangan ini, supaya sedapat mungkin banyak orang yang boleh mengenal Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tentunya mereka boleh mengalami keselamatan yang disediakan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami sekalian sampai hari ini. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sekaligus juga dorongan kami orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus untuk kami boleh menjadi saksi dan menyampaikan undangan yang disediakan Tuhan bagi seluruh manusia. Dengan beriman kepada Kristus, kami semua boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami pun mau keselamatan ini dimiliki oleh keluarga kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, bahkan mereka yang belum percaya, bahkan mereka yang mungkin memusuhi dan menista iman kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau menyentuh hati mereka supaya mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Sekali lagi mengucap syukur juga untuk kami boleh menyelesaikan Alkitab dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Biarlah firman Tuhan yang kami baca keseluruhannya boleh memberikan kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh memancarkan terang itu, karena firman yang boleh kami dapatkan, kami terapkan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam pertumbuhan iman, sehingga mereka boleh juga memancarkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari, karena firman yang dibaca, renungkan, diterapkan dalam hidup anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan. Doa ucapan syukur atas firman-Mu kami naikkan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.